Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan 8 prinsip manajemen mutu yang beranggotakan Adinda Wulandari, Karina Cis, Melinda Suryana, Entino Pelina, dan saya sendiri Zalfa Firial. Prinsip pertama, ada fokus pelanggan. Pengertian pelanggan, pelanggan secara umum diartikan orang yang membeli, menggunakan, dan sebagainya, barang atau jasa secara tepat. Loyalnya pelanggan akan dipengaruhi oleh mutu suatu produk. Manfaat penerapan prinsip fokus pelanggan yang pertama ada meningkatkan proses responsif atau cepat tanggap terhadap kebutuhan dan kedua ada meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang ketiga, yang keempat ada meningkatkan komunikasi, kemampuan kinerja dan kepuasan pelanggan. Prinsip kedua ada kepemimpinan, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan diartikan seni mempengaruhi orang lain, kemampuan mempengaruhi secara pribadi dengan menggunakan komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pelibatan personil, pengertian SMM akan dapat berjalan efektif jika setiap orang dalam organisasi dapat terlibat dan memiliki peran dalam sistem tersebut. Dengan peran itu agar mereka sadar bahwa mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewajiban untuk menjunjung mutu kinerjanya. Prinsip 4, pendekatan proses. Pengertian prinsip pendekatan proses dalam SMM merupakan sistem manajemen yang menggunakan landasan IPO atau Input Process Output. Jadi tidak hanya memastikan pada proses, tetapi juga memastikan pada komponen input ataupun output. Manfaat penerapan. Yang pertama, efektivitas penggunaan sumber-sumber daya sehingga biaya dapat ditekan. Yang kedua, waktu siklus pelaksanaan kegiatan dapat lebih singkat. Yang ketiga, hasil hasil menjadi meningkat, konsisten, dan dapat diprediksi. Yang keempat, kesempatan perbaikan menjadi prioritas dan lebih terfokus. Prinsip 5, pendekatan sistem. SMM merupakan manajemen yang mendasarkan pada sistem. Sistem yang memiliki kata kunci interrelasi dan integrasi. Interrelasi bermakna bahwa proses untuk menghasilkan output dilakukan melalui proses pada unit-unit yang saling terhubung. Sedangkan integrasi bermakna bahwa proses subsistem yang saling terkait atau dalam mengintegrasi berbagai proses struktur keseluruhan sistem yang utuh dalam upaya merubah input menjadi output. Manfaat penerapan. Yang pertama, integrasi dan pengaturan proses-proses yang akan memberikan hasil terbaik. Yang kedua, kemampuan untuk memfokuskan upaya pada proses kunci. Yang ketiga, memberikan keyakinan kepada pihak berkepentingan tentang konsistensi, efektivitas, dan efisiensi perusahaan. Prinsip yang keenam, perbaikan berkesinambungan. Berkesinambungan dari kinerja keseluruhan organisasi harus menjadi tujuan tetap organisasi, bahwa organisasi tidak boleh puas terhadap hasil yang telah dicapai. Harus selalu ada peningkatan kinerja dari setiap periodenya, per bulan atau tahun ke tahun. Manfaat penerapan. Meningkatkan keunggulan kinerja melalui perbaikan kemampuan organisasi. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas-aktivitas perbaikan mutu pada semua tingkatan organisasi terhadap tujuan strategi organisasi. Yang ketiga, membangun fleksibilitas bereaksi secara cepat terhadap kesempatan perbaikan yang dapat dilakukan saat ini. Yang keempat, mengumpulkan bukti atau informasi. Yang kelima, mengimplementasikan proses perbaikan selanjutnya. Yang keenam, membuat proses efektif untuk dapat mengeluarkan hasil yang diinginkan. Yang ketujuh, membuat proses efisien dengan meminima sumber daya yang digunakan. Yang kedelapan, membuat proses efisien dengan meminimalisir sumber daya yang digunakan. Yang kesembilan, membuat proses adaptif, yaitu untuk dapat beradaptasi terhadap kebutuhan pelanggan. Yang ke-10, membangun penguatan kompetensi SDM, tim kerja yang solid, dan membentuk menjadi budaya kerja yang profesional. Selanjutnya ada prinsip 7, pendekatan faktual. Prinsip dalam rangka pengambilan keputusan yang efektif dengan didasarkan kepada analisis data dan informasi. Untuk itu, maka proses keputusan efektif maka harus didasarkan pada analisis data, pengukuran, dan informasi objektif sesuai fakta yang valid, jelas, dan tidak bias. Analisis data dari berbagai sumber yang jelas dan terdokumentasi untuk menentukan kinerja dari organisasi
sesuai rencana, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manfaat dari penerapan pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan-keputusan berdasarkan informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk menunjukkan efektivitas dari keputusan yang diambil melalui referensi terhadap catatan-catatan faktual itu. Yang ketiga, mampu untuk meninjau ulang, mengubah opini dan keputusan untuk melakukan perbaikan. Prinsip ke-8, hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan. Hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan adalah upaya untuk membangun hubungan yang saling memuaskan dengan pemasok untuk memelihara kerjasama, jaringan kinerja, dan preferensi dalam jangka panjang, membangun hubungan pelanggan dan pemasok. Dengan prinsip manfaat bersama memperkuat kemampuan keduanya untuk menciptakan nilai tambah. Selanjutnya ada manfaat penerapan pada prinsip 8, mengoptimalkan biaya dan penggunaan sumber-sumber daya. 3 manfaat penerapan hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai bagi kedua belah pihak. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan bersama untuk menanggapi perubahan pasar atau kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketiga, mengoptimalkan biaya dan penggunaan sumber-sumber daya. Prinsip sebagai mentalitas dasar. Penelaahan dari beberapa referensi tentang penerapan 8 prinsip SMM dinyatakan bahwa 8 prinsip tersebut merupakan jiwa dari 8 klausul SMM yang berisi sederet persyaratan yang harus diterapkan. 8 prinsip itu bagaikan Pancasila dan 8 klausul ISO SMM bagaikan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi pasal-pasal yang harus dijalankan. 8 prinsip merupakan ruh dari standar ISO 9001-2008 agar dalam penerapannya dapat menjalankan klausul-klausul SMM. Karena 8 prinsip dijadikan dasar yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen. Prinsip acuan pemegang peran. Manajemen merupakan sebuah ilmu yang digunakan untuk seorang pimpinan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan demi mencapai sebuah tujuan organisasi. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, pihak manajemen bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Diketahui bahwa 8 prinsip manajemen mutu merupakan metode bagaimana cara memimpin, mengatur, dan mengendalikan suatu organisasi atau badan usaha. Dengan prinsip-prinsip manajemen itu, SMM dapat dioperasikan secara konsisten, sistematis, dan transparan. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.